yang terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan. Jadi kalau UKL upaya pengelolaan lingkungan, kalau UPL ya upaya pemantauan. Jadi UPL itu upayanya, kalau RKL RPL itu tadi rencananya. Jadi rencananya seperti apa, terus upayanya seperti apa untuk mengelola sama memantau lingkungan. Gitu. Jadi itu kurang lebih 75 hari kalau di sini prastudi kelayakannya, terus baru masuk ke studi kelayakan. Jika memang tertarik, silahkan mengikuti kursusnya tersendiri, ada kok. Jadi bisa dapat sertifikat, bisa ahli dalam hal tersebut. Nah, ini peran serta masyarakat. Di sini instansi wajib mengumumkan secara luas suatu rencana usaha atau kegiatan yang membutuhkan studi AMDAL agar masyarakat luas dapat memberikan tanggapan. Nah, itu tadi kan anggota tidak tetapnya kan salah satunya masyarakat. Jadi di situ juga masyarakat diminta partisipasinya untuk mengetahui atau memberikan opini tentang adanya suatu proyek tersebut. Apalagi kalau proyeknya besar, kayak misalnya dulu juga waktu Suramadu itu kalau nggak salah Pak Mesir itu pernah bilang dengan adanya Suramadu kira-kira nelayan-nelayan itu sudah siap apa belum. Misalnya yang daerah dekat Kenjeran itu kan banyak nelayan kan, memang pemukiman nelayan. Nah itu kira-kira dengan dibukanya Suramadu kan deket banget memang, itu gimana dampaknya, misalnya mereka masih bisa melakukan kegiatannya dengan baik atau enggak, kayak gimana. Nah itu juga ikut dalam di sini ya, peran sertanya ikut memberikan tanggapan, maksudnya kira-kira nanti mereka setuju nggak dengan adanya jembatan ini, atau kok misalnya nggak setuju kenapa, apakah usaha mereka masih bisa berkembang nggak dengan dibukanya ini. Mungkin kan dengan adanya akses dari Surabaya ke Madura misalnya persaingannya jadi lebih tinggi apa kayak gimana, atau mungkin juga lingkungannya kurang mendukung, itu juga dipertimbangkan seperti itu. Nanti ingat ya mbak-mbak sama mas-mas, harus melakukan hal ini kalau memang perusahaannya skala besar. Kayak misalnya juga yang di Batu tadi itu, misalnya dengan adanya kawasan-kawasan wisata itu, tempat-tempat wisata, kira-kira dibuka tempat wisata itu masyarakat sekitar kehidupannya bisa meningkat atau enggak. Misalnya mereka dengan adanya tempat wisata mereka bisa berjualan, nah itu kan otomatis juga membuka lapangan usaha buat masyarakat sekitar. Atau justru misalnya kalau ada itu terus dari pihak pemilik tempat wisatanya sendiri sudah menyediakan hal-hal tersebut, otomatis kan akan mematikan usaha kecil menengah. Nah itu juga dilihat dampaknya sampai seperti itu. Jadi apakah bisa membuat lapangan pekerjaan atau malah mematikan usaha yang sudah ada, itu juga perlu dipikirkan. Seperti itu kurang lebih. Ini sistem pembinaan AMDAL di Indonesia. Untuk membina pelaksanaan sistem AMDAL di Indonesia dilaksanakan berbagai pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, yaitu pelatihan ini kayak kursus tadi, khusus untuk memasyarakatkan pelaksanaan studi AMDAL bagi masyarakat luas. Diselenggarakan kursus AMDAL yang terdiri dari kursus-kursus yang ditujukan kepada itu kelompok masyarakat luas, terus kelompok sasaran calon penyusun, yaitu kan tadi penyusun AMDAL, terus calon penilai AMDAL seperti komisi teknis, LSM, terus kursus-kursus yang spesifik tentang AMDAL, juga AMDAL pelabuhan, AMDAL perikanan. Jadi khusus kalau mama saya tuh nggak tahu, sehingga saya tuh ada AMDAL A, AMDAL B, tapi itu nggak tahu, saya kurang tahu AMDAL A sama AMDAL B itu bedanya apa. Tuh. Jadi kalau memang tertarik silahkan googling, mungkin kapan kursusnya ada bisa ikut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kebetulan ini modul 6 sudah selesai. Yang mau ditanyakan nggak tentang AMDAL?
Mm-mm. Reklamasi, iya itu juga kurang lebih tentang itu juga sih. Jadi kan nanti kalau dengan adanya reklamasi itu dampaknya apa, makanya kan ada yang pro kontra kan. Nah iya itu, sebenarnya kan ketika sebelum diadakannya reklamasi itu kan pasti sudah ada amdalnya dulu mbak, nggak mungkin nggak ada, apalagi itu kan lumayan skalanya lumayan besar kan. Nah itu Bu Susi bilang gitu, pasti dia sudah tahu nanti dampaknya kalau misalnya ada reklamasi di Jakarta itu buat lautnya nggak bagus, misalnya apa, jadi mungkin bisa menyemarkan laut sekitar yang dulunya ada ikan-ikan atau apa jadi mati. Ya itu kan sebelumnya, sebelum diadakan reklamasi saya yakin itu sudah ada amdal dulu, dan nggak tahu hasil amdalnya seperti apa, saya nggak terlalu mengikuti yang tentang reklamasi Jakarta itu, tapi yakin sudah ada amdal pasti sebelumnya. Kan itu kan sebenarnya yang tertunda nggak sih, ini kan reklamasi sudah dari dulu cuman baru mau dilaksanakan sekarang gitu kan. Ini kan pasti ada perubahan bentuk di wilayah sana, di wilayah yang akan di reklamasi itu tadi. Lagi mau ditanyakan mbak, pasti itu studi amdalnya harusnya amdal kawasan atau amdal regional yang skalanya lebih besar, nggak mungkin cuma amdal proyek aja. Dan yakin amdalnya sudah mungkin berpuluh tahun yang lalu, nggak mungkin baru tahun lalu amdal yang dilakukan terus sekarang dianu direklamasi itu ya, apa ya istilahnya, ya kayak pelebaran wilayah gitu loh, pembuatan daratan baru. Jadi kayak misalnya awalnya dia itu kan bagiannya laut mungkin, terus dibikin daratan baru di tempat yang laut itu tadi. Jadi kalau reklamasi daratan itu, ini betul saya googling ya, proses pembuatan daratan baru. Jadi kayak dulunya kan laut tapi dibentuk daratan, itu bentukan reklamasi. Jadi kayak juga misalnya kan ada toh negara Belanda itu, negara yang sebenarnya tidak ada daratan awalnya. Kalau Tanjung Perak itu kayaknya Tanjung Perak itu tidak reklamasi deh mbak. Kalau Tanjung Perak itu dari dulu ya kayak gitu. Dia kan kalau Tanjung Perak itu kan pelabuhan loh. Kalau negara yang dulu laut itu Belanda. Sebenarnya kan itu semua awalnya laut, terus dia bikin negara itu. Makanya mereka dulu jajah kita tuh soalnya ngambil bahan-bahan dari sini itu. Kayak Teluk Benoa di Bali itu juga reklamasi. Semacam gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak saya ya kayak mengeruk laut, terus proses pembangunan detailnya saya kurang tahu, pokoknya intinya yang membangun wilayah daratan baru.